Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada momen yang mulia ini, mari kita mengevaluasi diri bagaimana tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa iman seseorang tentu diukur dari amal kebaikannya, dari amal ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah cukup amal kita untuk bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya teringat salah satu hikmah di dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karangan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ata'illah Al-Iskandariyah rahimahullahu rahmatal abrar. Di dalam hikmah pertamanya beliau mengatakan, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Bahwa di antara tanda seseorang itu mengandalkan amal ibadahnya, mengandalkan sholatnya, mengandalkan puasanya barangkali, atau mengandalkan kebaikan dia yang lain berupa sedekah, hal itu menjadi pertanda bahwa dia adalah orang-orang yang kurang harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika satu musibah terjadi, ketika ia tergelincir ke dalam satu permasalahan. Amal ibadah tentu menjadi wajib untuk kita lakukan, menjadi hal yang niscaya. Manusia dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ibadahnya, amal kebaikannya tidak akan mampu mengantarkannya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kita di samping beramal ibadah, di samping beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita memiliki harapan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita tinggikan harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan, sebaik-baik harapan adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui hadisnya Rasulullah SAW bersabda, lan yudkhilakum amalukum al-jannata, yang artinya bahwa tidak satu pun di antara kalian yang akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala melalui amal kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidakkah engkau demikian ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wala ana, demikian aku, kata Rasulullah SAW, amalku tidak akan bisa mengantarkanku dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, terkecuali apabila rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi diriku. Maka jelas melalui hadis ini bahwa satu-satunya yang dapat mengantarkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala tak lain adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan betapa seseorang yang dia berada di dalam permasalahan yang bertubi-tubi, berada dalam kondisi yang membuat dia sulit untuk keluar dari satu masalah, namun di saat itu dia kehilangan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita yakin bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas kepada kita. Kita dengar bagaimana cerita yang terjadi antara Nabi Allah Musa alaihissalam dan Sayyidina Khadir. Mereka berdua dalam salah satu ceritanya mendatangi satu kota. Di situ dijumpai ada satu al-jidar, ada satu tembok. Di bawah tembok tersebut terdapat perbendaharaan harta yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh dua orang anak yatim, yang mana kedua anak yatim ini ternyata
ketika dicari silsilah ke atas, ternyata nenek moyangnya, kakek moyangnya adalah salah satunya di antara mereka, termasuk orang-orang yang saleh. Maka disimbolkan di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, yang artinya adapun tembok, yang mana tembok tersebut di bawahnya terdapat kandungan harta yang luar biasa sebagai warisan yang diperuntukkan kepada dua anak yatim. Wa kana abuhuma salihah, yang dimana kakek moyangnya, nenek moyangnya termasuk orang-orang yang saleh. Namun apa yang terjadi? Harta tersebut bisa jatuh ke tangan kedua anak yatim tersebut, tak lain adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala agar kedua anak yatim tersebut tumbuh dewasa. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, tak lain adalah rahmatan mir rabbik. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menggiring kedua anak yatim tersebut untuk bisa mendapatkan perbendaharaan hartanya karena kesolehan orang tuanya atau kakek nenek moyangnya. Jelas dari ayat ini memberikan satu pesan bahwa betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun Anda semakin jauh karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu jangan sekali-kali Anda kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan Anda yang tinggi kepada Allah menunjukkan husnudzan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar prasangka baik Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin mendekatkan diri Anda ke dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukan sekali-kali karena amal ibadah kita, bukan karena salat kita, bukan pula karena ibadah puasa dan ibadah-ibadah kita yang lain, namun tak lain karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulid'ullaha awidur rahman. Sifat Ar-Rahman yang menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki sifat tersebut terkecuali hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan tersebut kita ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Entah engkau menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau nama Ar-Rahman, maka itulah kebesaran sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tersimpan dan terkandung di dalam kedua nama tersebut. Engkau menyebut Allah Subhanahu wa taala, engkau menyebut Ar-Rahman, dan itu adalah identik dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lainnya. Maka dari itu saya mengajak pada diri saya Al-Faqir dan antum sekalian untuk terus semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia yang tentu tidak suci. Barangkali kita pernah tergelincir ke dalam kemaksiatan sehingga menyebabkan kita masuk ke dalam satu masalah, tergelincir ke dalam satu masalah. Maka pada saat itu tumbuhkan tetap harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwa Allah akan selalu membimbing kita, Allah akan selalu menunjukkan jalan kepada kita untuk keluar dari masalah yang ada. Maka pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menghujani kita dengan rahmatnya sehingga terus kita di dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya kita akan bersama-sama masuk dan dikumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.